warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anakku yang berada di rumah. Saat ini tengah melaksanakan pembelajaran secara daring dan juga untuk seluruh sobat setia channel YouTube kita MTSN Ponorogo bersama dengan saya Ulfa Khairutunisa selama 20 menit ke depan kita akan berdiskusi di ruang inspiratif Mat Sapo. Luar biasa sekali, istimewa sekali. Karena pagi ini kita kedatangan tamu istimewa kita, bukan tamu sih ya, karena beliau ibunda kita tercinta, Ibu Nurun Nahdiah Karunia Yuliastin. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Ulfa. Sehat nggak Bu? Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, luar biasa sekali. For your information anak-anak, jadi tanggal 15 Juli kemarin ibunda kita tercinta Ibu Nurun Nahdiah MPD ini mewakili MTSN 41 Ponorogo mendapatkan sebuah penghargaan luar biasa dari Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, yakni sebagai agen perubahan zona integritas 2020. Saya saking nervousnya Bu, Masya Allah luar biasa sekali karena berada di sebelah. Saya juga nervous dekat presenter yang top. Di sebelah Ibu Nurun ini yang sosok inspirator dan motivator luar biasa untuk kita semua. Hari ini kita akan kupas tuntas bagaimana perjalanan beliau mulai dari proses untuk bagaimana bisa meraih, bagaimana bisa mencapai agen perubahan tersebut dan apa sih makna perubahan tersebut menurut ibunda kita. Oke, untuk itu anak-anak yang berada di rumah tetap saksikan live YouTube kita MTSN 1 Ponorogo karena kita sudah berada di tengah-tengah beliau. Oke. Kalau melihat sosok beliau ini saya jadi sangat penasaran, saya yang sangat kepo nih. Ibu Nurun kecil itu seperti apa ya beliau itu? Oke, boleh cerita dong? Boleh dong. Masih gembelar kayak gitu ya? Iya, betul. Saya penasaran Ibu Nurun ini seperti ya. apa ya kecilnya? Oke, baik Mbak Silakan, Ulfa, terima kasih sebelumnya. Selamat pagi untuk semua saja yang sudah hadir yang masih setia dengan Instagram kita MTSN 1 Ponorogo. Hari ini mudah-mudahan saya diundang khusus oleh tim hebat ini dalam rangka mengupas tuntas makna dari perubahan itu sendiri. Karena kebetulan Bu Nurun meyakini bahwa yang kekal di dunia ini adalah perubahan itu sendiri, dan kebetulan juga kemarin tanpa ada mimpi sebelumnya saya mendapatkan satu anugerah yang menurut saya juga entahlah ini dari Allah, begitu saja saya dedikasikan untuk semuanya. Baik, saya akan bercerita tentang masa kecil saya. Jadi Bu Nurun kecil itu ya sebenarnya saya biasa-biasa saja ya, artinya saya seperti yang lain, sama, tidak ada yang berbeda. Saya juga senang bermain saat itu. Saya gadis kecil yang mungkin termasuk gadis kecil yang cukup bahagia ya, karena saya memang lahir dalam situasi saya itu ditunggu-tunggu oleh keluarga. Jadi bapak sama ibu saya itu menunggu 3 tahun atau ya 3 tahun lebih lah untuk kehadiran saya seperti itu, sehingga saya bersyukur sekali dihadirkan dalam situasi yang memang betul-betul kehadiran saya itu sangat diharapkan. Begitu cerita ibu saya begitu. Kemudian setelah saya menginjak usia balita, di mana saya sudah mengenal bagaimana punya teman, itu saya bukan gadis ya, anak kecil yang saat itu betul-betul diberikan sama orang tua itu silahkan berteman dengan siapapun. Jadi meskipun saya itu lahirnya ditunggu-tunggu, biasanya kan dieman-eman gitu ya, dimanja-manja, jangan kemana-mana, jangan asal keluar, itu beda. Jadi orang tua justru silahkan bertemu dengan siapapun, kan ada masjid ya di rumah, jadi komunitas kecil saya di masjid itu banyak sekali. Disitulah saya kemudian mulai mendapatkan ilmu yang luar biasa, bagaimana menghargai orang lain, bagaimana membangun empati, karena sebagian besar teman-teman kecil saya itu lahir dari keluarga yang tidak seberuntung saya. Itu yang membuat saya semakin ya Allah, saya bersyukur sekali begitu.
Dan itu yang membuat saya semakin mencintai mereka. Saya sangat mencintai mereka. Mereka lahir, ada yang bapaknya itu tukang becak, ada yang ya kuli bangunan begitu, ada yang buruh tani yang bisa makan ya ketika ada panen dan seterusnya. Kemudian ada yang pedagang, banyak sekali yang saya justru sangat mencintai teman-teman kecil saya, bahkan sampai sekarang kita masih berhubungan baik. Dari sanalah saya memulai bahwa orang hidup itu tidak boleh membangun jarak dengan siapapun, tidak boleh membedakan dalam situasi kita seperti apapun. Nah, saya waktu kecil saya kira juga sama dengan yang lain pada saat itu, senang bermain. Banyak hal yang saat itu sangat bermakna dan masih sangat teringat di ingatan saya, itu sangat kuat ingatan saya itu adalah kita itu membuat komunitas-komunitas kecil pada saat itu. Jadi ada miniatur pasar ya, seperti itu. Miniatur pasar itu ya semacam kita ada pasar-pasaran gitu, kita berjual beli di situ. Ada yang pedagang, ada yang menjual. Ada yang miniatur pembelajaran. Pada saat miniatur pembelajaran tuh saya mulai kecil itu sudah kuat sekali menancap, saya pokoknya gurunya gitu. Jadi saya yang ngajar, saya juga ngajar begitu ya. Saya adalah guru bagi teman-teman saya dan mereka juga kok manut sekali, artinya ikut sekali dengan itu. Jadi masa kecil saya itu luar biasa dan itu saya tidak menemukan hari ini. Kalau hari ini kita bisa melihat anak-anak kita itu semua ya ini ada di gadget ini ya. Kalau dulu luas sekali sehingga saya bertemu langsung dengan realitas yang baik menyenangkan dan tidak menyenangkan. Saya pokoknya teman saya itu banyak, masa kecil saya teman saya banyak. Saya itu seneng bermain kayak gitu, dan yang biasanya mendorong-dorong teman-teman saya, ayo ke masjid, ayo ngaji, ayo kita jamaah dan seterusnya, itu seingat saya saat itu saya kayak karena mencintai mereka ya, sangat mencintai mereka bahwa mereka besok kedepannya juga harus sukses. Bukan berarti mereka yang kemudian dilahirkan dari keluarga yang biasa-biasa saja kemudian tidak berhak untuk sukses. Dan itu kawan-kawan saya yang hari ini ya alhamdulillah lah kita masih berteman baik seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi Ibu Nurun kecil itu sudah terlihat ya sosok kepemimpinan beliau, loyalitas beliau itu sangat tinggi dari kecil. Insya Allah. Menginjak usia agak dewasa nih Bu. Ya. Ibu Nurun pastilah mengalami mendapatkan sebuah organisasi, pengalaman dari berbagai organisasi. Bisa Ibu ceritakan pengalaman organisasi? Terima kasih. Saya dibesarkan oleh madrasah ya. Mungkin SD saja ya saat itu karena terdekat itu adanya SD. Seandainya ada madrasah mungkin juga saya ke madrasah. 6 tahun saya di bangku SD. Dalam situasi saya juga sangat mencintai proses saya waktu di pendidikan dasar itu. Kebetulan saya ketemu dengan salah satu guru SD saya yang sangat inspiratif. Beliau guru agama yang betul-betul mendorong potensi saya sejak awal. Jadi saya berani bicara di depan umum itu ya ditempa mulai kelas 3 SD kayaknya. Kelas 3 SD itu meskipun mau naik panggung itu saya harus nangis dulu, harus gemeter dulu, bahkan hampir saya minta pulang, nggak mau tampil saat itu. Tapi ya berangkat dari situ ternyata ya Allah luar biasa. Beliau guru saya itu terus menyemangati saya bahwa ayo berani, bahwa lawan kamu itu semuanya ada di bawah kamu. Itu yang membuat saya akhirnya saya berani maju karena lomba saat itu ya di tingkat kabupaten disaksikan banyak orang di panggung begitu. Itu SD saya. Kemudian di tingkat madrasah saya alumni madrasah ya, sampai aliyah saya juga alumni madrasah ya. Saya di Mandua madrasah ya Bu? Madrasah semua, darah saya mengalir madrasah ya, sehingga saya mencintai sekali. Kalau sekarang saya harus diberikan kesempatan berjuang di madrasah itu rasanya kayak balik ke asal saya sendiri. Saya aktif di OSIS, di organisasi di lembaga tersebut saya aktif sekali, di Pramuka juga aktif, tapi mungkin lebih banyak aktif di OSIS ya. Kenapa saya ikut memilih aktif di organisasi
bahwa itu salah satu ilmu yang tidak bisa kita dapat dari ruang belajar kita. Itu di luar itu. Karena kita bisa tahu bagaimana membangun kerjasama dengan yang lain, membangun teamwork, bagaimana berbagi, menyelesaikan masalah, mengatur waktu, memanage segalanya, itu ya dimulai dari kita mengenal organisasi. Jujur saya ada motivasi kuat dalam diri saya karena saya berprinsip bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi yang lain kan. Nah, untuk bermanfaat itu butuh modal, butuh bekal. Bagaimana kita bisa dianggap oleh atau dibutuhkan oleh kehidupan itu butuh modal, butuh bekal. Untuk itu saya belajar. Bahkan sampai detik ini pun sebenarnya saya juga masih belajar untuk memantaskan diri biar layak disebut sebagai anfa. Itu kemudian di usia mahasiswa, pada saat saya berada di dalam status mahasiswa, disitulah sebenarnya sebutan agen perubahan itu justru muncul pada saat saya jadi mahasiswa sebenarnya. Tidak kok kemudian lantas saya dapat anugerah ini dari Kementerian Agama, kemudian itu baru saya mengenal, saya muncul. Itu enggak, saya sejak di mahasiswa itu sudah muncul dalam diri saya bahwa saya ada dimanapun itu harus memberikan makna, harus melakukan sesuatu sekecil apapun. Jadi kalau saya bisa contohkan dulu di zaman saya masih kuliah itu di Tulungagung, saya punya komunitas belajar untuk anak-anak yang termarginalkan, anak-anak terpinggirkan, anak-anak orang yang tidak mampu. Karena saya berangkat dari masa kecil saya yang bertemu dengan teman-teman saya yang juga mereka kurang beruntung. Itu ada banyak sekali, ada sekitar 50 ya. Ada sekitar 50-an anak yang itu dengan saya, kita ajarin ngaji yang benar, sholat yang benar, bagaimana kaifiahnya, kemudian juga belajarnya. Itu yang kita lakukan. Jadi mungkin hal-hal sederhana itu saya berpikir itu sudah agent gitu loh ya, itu sudah agent of change. Jadi meskipun bahwa saya sejak saat itu tidak berpikir bahwa mahasiswa itu ya harus masuk kuliah saja, pulang, kemudian kita dapat IP cum laude. Meskipun saya juga sering kali minta izin sama dosen ketika kita harus misalkan ada forum-forum yang untuk menguatkan kapasitas kita sebagai fasilitator atau pendamping komunitas sosial kayak gitu. Tapi alhamdulillah sih tidak jelek-jelek amat. Saat itu juga kita alhamdulillah juga bisa memperoleh hasil yang lumayan sih, meskipun kita juga aktif bergerak dalam komunitas-komunitas lain. Selain komunitas belajar untuk anak-anak yang termarginalkan saat itu, anak-anak terpinggir, yang mereka nggak ada yang peduli ya. Jadi orang melihat itu tuh siapa sih dia? Dia nggak punya uang untuk bayar les, bodoh ya biarin. Banyak yang seperti itu yang membuat hati saya nggak terima gitu. Jadi saya merasa justru mereka itu yang harus kita rengkuh, yang kita ajak. Di dunia ini siapa sih yang mau gitu untuk menjadi seperti mereka gitu? Siapa sih yang mau miskin gitu? Siapa sih yang mau jadi ibaratnya gelandangan kayak gitu? Siapa sih? Nggak ada yang mau gitu. Jadi Bu Nurun saat itu berprinsip bahwa selama nanti saya berada dalam posisi apapun, saya nggak mikir saat itu kok saya mau jadi kepala atau mau apa, saya nggak mikir. Pokoknya saya harus ketika dalam mindset saya adalah agent of change, agen perubahan, saya harus berbuat. Itu yang kemudian mendorong saya untuk saya tidak boleh berhenti mengangkat mereka yang terpinggirkan, termarginalkan itu dengan cara-cara saya. Itu yang kemudian saya juga kalau kemudian hari ini harus mendapatkan anugerah ini juga sesuatu yang sama sekali saya tidak mimpi ya, mimpi tidak terbayangkan ya. Juga enggak. Bagi saya perubahan itu kan keniscayaan harus dilakukan oleh siapapun gitu ya, mau diberi anugerah atau tidak. Bagi saya tidak ada anugerah ini pun ya kita harus berbuat, kita harus melakukan perubahan sekecil apapun itu. Kemudian selain komunitas belajar, saya juga aktif di komunitas
pendampingan untuk anak-anak perempuan dan anak yang korban KDRT ya, korban kekerasan dalam rumah tangga. Saat itu kita khusus mendampingi perempuan-perempuan yang dia ditinggal diceraikan oleh suaminya, kemudian tidak dinafkahi, kemudian kita juga berkumpul dengan anak-anak yang saat itu putus sekolah ya, belum selesai kelas 6, dia sudah tidak sekolah karena tidak mampu, tapi dia dipekerjakan. Ada yang jadi tukang parkir, ada yang jadi pengamen, itu coba kita datangi, kenapa nak di sini nak? Jadi mereka tidak sekolah kan begitu, mereka tidak sekolah, kemudian itu kita coba akomodasi dan kita ajak bahwa dalam kondisi apapun mereka tetap punya hak untuk belajar. Jadi sekali lagi agent of change itu sebenarnya menurut saya ya itu harus dilakukan sejak kapanpun kita hidup gitu, sampai kita tidak bernyawa ya, itu baru kita boleh berhenti menjadi agen perubahan. Jadi bukan karena ini ya, bukan karena selempang ini saja, tapi ini saya matur suwun sangat karena tanpa saya mimpi berharap tiba-tiba Allah memberikan ini, mengaruniakan ini justru ini saya dedikasikan untuk semuanya, para pelopor perubahan dimanapun di Indonesia, di dunia, yang berani menunjukkan caranya untuk menjadi agent of change dengan caranya masing-masing, seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi kalau saya tangkap bahwasannya beliau itu memang termotivasi untuk terjun dalam dunia pendidikan, dalam dunia pembelajaran, kemudian menjadi seorang yang mampu menjadikan perubahan bagi sekitar, itu memang sudah terlihat sejak dini ya Bu. Insya Allah begitu. Saya nggak tahu itu dinamai sebagai apa, tapi saya mencintai proses itu dari awal. Jadi ya itu tadi, jadi motivasi diri saya sejak awal yang muncul itu. Misalkan pun toh saya tidak menjadi misal pegawai negeri ya atau ASN ya, bagi saya orientasi hidup saya tidak sekedar itu gitu. Misalkan saya tidak jadi kepala madrasah yang itu juga di luar ekspektasi saya juga harus lakukan itu gitu. Banyak ruang yang bisa kita ciptakan untuk melakukan perubahan-perubahan dimanapun kita berada. Terus luar biasa Bu. Berbicara mengenai motivasi dan inspirasi, tentunya kalau anak-anak zaman sekarang nih Bu ya, sukanya nonton drakor atau penggemarnya BTS dan lain sebagainya. Kalau Ibu Nurun sendiri, adakah seorang motivator atau inspirator yang menjadikan Ibu saya harus berubah, saya harus memberikan perubahan seperti itu? Oh, banyak sekali. Kalau tokoh-tokoh yang menginspirasi saya untuk berubah ya, yang jelas yang pertama ya Rasulullah Muhammad SAW itu bagi saya tokoh yang tidak ada yang menyamai. Beliau jelas agent perubahan itu ya Rasulullah. Itu kita belajar dari bagaimana Rasulullah merubah before after perjalanan Islam itu, bagaimana itu beliau jelas tidak tertandingi ya. Yang kedua tentunya saya punya banyak tokoh inspirasi seperti Dewi Sartika, kemudian Raden Ajeng Kartini, kemudian Cut Nyadin ya, Cut Mutia, kemudian tokoh-tokoh Ki Hajar Dewantoro. Kalau yang sekarang mungkin kayak banyak sekali lah tokoh-tokoh yang itu membuat saya bahwa hidup itu benar-benar harus anfa'uhum linnas, tanpa kita menunggu menjadi apapun, tanpa kita harus menunggu, taruhlah misal, kalau saya tidak jadi pejabat ya saya nggak mau melakukan itu. Kalau saya tidak jadi pegawai negeri maka saya mau diam aja deh. Karena apa? Karena artinya orientasinya seperti itu yang membuat saya untuk kemudian memotivasi diri saya, membangun self motivasi pada diri saya itu banyak ya. Salah satunya tadi yang saya sebutkan tadi. Jadi itulah motivator beliau, inspirator beliau, karena saya yakin setiap orang dalam hidup itu punya seorang yang bisa memotivasi dirinya begitu. Ya. Oke, saya sedikit aja ya. Ini soal kecintaan atau lagi hari-hari ini yang suka menyenangi drakor ya, drama Korea ya. Saya itu baru tahu drakor itu singkatan dari drama Korea itu juga belum lama dari anak saya. Karena saking saya itu di rumah kalau lihat TV itu ya kayak mungkin yang waktu berita saja. Anak-anak saya menghidupkan TV itu setelah anak-anak mondok ya. Jadi sebelumnya TV
kita simpan. Kita tidak pernah ada TV, tapi setelah anak-anak mondok kita hidupkan karena kita berpikir anak-anak sudah bisa membedakan begitu. Kemudian mulai muncul drakor-drakor itu, saya tanya sama anak, sebenarnya drakor itu apa sih gitu, karena ternyata tidak hanya anak-anak, orang tua pun dewasa, iya, Bu. gila banget sama drakor. Lah pesan saya sama anak-anak ya, ambil nilainya gitu loh, ambil nilainya, karena hari ini sesuatu yang bersifat kayak percintaan itu kan menarik ya, menggeser kita untuk kemudian masuk ke dalamnya. Menurut saya boleh menyenangi, menyukai, silahkan, tapi ambil nilainya di situ, nilai kemanusiaannya, nilai empatinya, nilai kerja kerasnya, nilai bagaimana menghargai yang lebih muda dan menyayangi yang lebih tua. Ambil itunya gitu, tidak sekedar bagaimana mencintai, bagaimana yang kayak gitu-gitu aja. Itu sangat, menurut saya sangat dangkal sekali hidup itu ya, kalau hanya dilihat dari sisi itunya saja. Jadi bolehlah, silakan. Saya juga kapan-kapan mau nonton, penasaran banget sebenarnya drakor itu yang kayak apa ya gitu, kok semuanya cinta banget. Sebenarnya ada nilai apa yang bisa kita ambil kayak gitu. Cuma beneran pesannya itu sama anak-anak ya, ambil nilai positif dari itu gitu. Dan jangan sampai kalian dirampas waktunya untuk semuanya kayaknya habis untuk itu. Ingat bahwa semua yang ada di media sosial itu seringkali betul-betul membunuh kita kan begitu, kalau kita tidak berhati-hati. Ya, itu pesannya dari ibunda kita tercinta yang wajib anak-anak perhatikan. Bu, kemudian kita berbicara lebih dalam mengenai agen perubahan. Ya. Apa sih makna perubahan menurut Ibu Nurun? Tadi mungkin saya sudah bercerita tentang analog ya. Analog yang sudah saya lakukan dengan begitu saja sih, nggih. Saya melakukannya tanpa berpikir ini sebenarnya membawa perubahan apa tidak. Berangkat dari prinsip saya khairun nas anfa'uhum linnas itu, bagaimana kalau dalam dunia pendidikan saya bisa mengajak pada seluruh komponen di keluarga besar saya, dimanapun saya berada, tidak hanya di sini, dimanapun saya ditugaskan, ya di sini, ya yang sebelumnya, ya nanti ke depan, saya tidak tahu habis ini misal ya, saya harus bergeser kemana, maka ya saya akan mengajak pada semua untuk melakukan transformasi, karena kita semua adalah agen perubahan, agent of change. Kita semua adalah transformer yang harus mampu mengajak semuanya untuk mewarnai perubahan itu sendiri. Siapa kalau kemudian tidak mau berubah, dia pasti akan dilindas oleh perubahan, pasti. Jadi kalau kita semua memang pasrah, ini dunia sedang berputarnya kencang sekali, maka kita kemudian diam saja, stagnan, tidak melakukan apapun, tunggu saja, zaman ini akan melindas kita dan kita akan tertinggal jauh, akan terhempas jauh. Jadi saya mengajak pada semuanya, karena perubahan itu adalah yang kekal itu ya, yang kekal itu sebenarnya adalah perubahan itu sendiri. Iya, jadi perubahan itu paling kekal, paling abadi lah pokoknya dibanding apapun. Itu yang menurut saya menjadi makna perubahan. Dan yang kedua adalah ketika menemui sesuatu hal, menemui sebuah persoalan nih, maka jangan berani untuk mengambil solusi, problem solving, penyelesaian masalah atas itu menurut saya juga perubahan. Yang ketiga, perubahan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mau, yang memiliki ketajaman nurani ya. Jadi perubahan itu hanya bisa dilakukan seperti yang saya belajar dari tokoh yang menginspirasi saya, bahwa perubahan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang peka, dirinya peka, melihat melihat degradasi yang muncul, degradasi moral, degradasi sosial, kesenjangan sosial. Itu kalau nggak peka ya biasa saja dia melihat anak tukang becak yang kelelaran, dia ngamen, ya mungkin dia nganggap itu biasa saja gitu ya, bodoh amat sih, nasibmu dewe ya, misalkan kamu nggak sukses ya bukan urusan saya. Melihat situasi yang kemudian kebijakan-kebijakan yang tidak yang tidak humanis, yang tidak mengarah pada sisi kemanusiaan, itu juga
kalau tidak orang yang kritis peka itu juga berat. Jadi makna perubahan bagi saya adalah lakukan sesuatu dimanapun sebagai apapun, tidak perlu menunggu menjadi apapun. Bagaimana proses yang selama ini Ibu lakukan dari yang tadi sudah Ibu ceritakan sebelum kemudian sesudahnya itu seperti apa? Proses singkat. Oh iya, saya itu lahir dari madrasah. Hidup saya ini seperti saya dedikasikan sepenuhnya untuk madrasah. Jujur, di tahun 2014 sebenarnya saya saat itu sudah PNS miliknya Dinas Pendidikan sebenarnya. Iya, otomatis karena saya memang dulu bekerja di sebuah sekolah begitu ya, dan itu pasti saya PNS. Tapi juga baru tahu ini ternyata, Bu. Iya, betul. Tapi kenapa kemudian saya memilih saat itu betul-betul dua hal yang saya juga minta sama Allah untuk ditunjukkan di mana ruang terbaik nanti saya untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip hidup saya. Dan saya bismillah, karena pas puasa saat itu saya ikut tes CNS, pas puasa saya memilih ikut di Kementerian Agama dan saya mundur. Padahal itu jelas list saya, NIP saya di Dinas Pendidikan sudah muncul. Ya, saya sudah PNS lebih awal sebenarnya, tapi itu saya tinggal, saya mundur. Karena saya dibesarkan, dididik, kemudian banyak hal yang mewarnai hidup saya dari Kementerian Agama, saya memilih Kementerian Agama. Saya mencintai Kementerian Agama. Kemudian kalau bicara bagaimana proses, saya menjalaninya dengan, bagi saya prinsip hidup saya, sesuatu yang kita lakukan dari hati itu akan sampai pada hati. Termasuk itu yang membuat seluruh kebijakan saya itu berangkat dari apakah ini secara kemanusiaan merugikan orang lain apa enggak. Apakah ini secara kemanusiaan sistem ini membuat orang termarginalisasi atau enggak, atau merasa tidak adil apa enggak, zalim apa enggak. Itu akhirnya membuat saya harus berbuat, harus melakukan terus, termasuk terus memperbaiki layanan-layanan yang ada di MTSN 1 Ponorogo ini. Salah satunya yang terakhir adalah strategi yang saya gunakan bahwa layanan itu harus bagus, harus prima. Kemarin saya membuat sebuah riset penelitian madrasah yang saya lakukan dengan strategi zero defect itu, pendekatan manajemen dengan zero defect, di mana kita harus nol cacat ya, nol kesalahan dalam melakukan apapun. Jadi semuanya saya mengajak untuk yang sudah kita amanahkan kepada kita ini meminimalisir mungkin, jangan sampai ada kesalahan-kesalahan yang itu merugikan pada yang kita layani. Itu yang kemarin alhamdulillah di tahun 2019 juga penelitian saya sudah ditasces oleh Dewan Juri di Kanwil Jawa Timur. Saat itu saya juga tidak menyangka kok kemudian akhirnya mendapatkan prestasi juga di juara 3 tingkat Jawa Timur sebagai madrasah inspiratif. Sama sekali tidak menyangka, karena prinsip saya kita melakukannya ya sudah mengalir saja. Bagi saya kita memang tidak boleh berhenti untuk belajar, berhenti melihat masalah, dan berhenti menyelesaikannya. Dan yang terpenting lagi adalah kita tidak boleh takut melakukan sesuatu. Kalau orang mau melihat apakah itu perubahan atau bukan, itu bukan urusan saya. Orang kemudian mau memberikan label pada saya Nurun Nahdiyah ini bagaimana, terserah orang melihat saya. Bagi saya tafsir orang lain itu bebas-bebas saja ya. Jadi yang terpenting itu aja, kita berbuat dan berbuat dengan hati, dari hati dan untuk hati. Dari hati dan iya, dari hati untuk hati. Luar biasa. Jadi sekarang kita organisasi bagaimana mengambil peran? Ya, terima kasih Mbak Ulfa. Ya, kebetulan saya juga mungkin ini tahun kedua ya diamanai untuk menjadi seorang ketua di salah satu organisasi perempuan di Ponorogo. Sekali lagi juga sebenarnya itu di luar ekspektasi saya, bahkan saya juga tidak pernah bermimpi untuk kok tiba-tiba jadi ketua ya, di mana di situ ada ribuan orang sebenarnya, dan banyak sekali orang-orang yang menurut saya lebih pantas dari saya, lebih pintar, lebih cerdas, tapi nggak tahu ya, kemudian Allah memberikan kesempatan menguji saya dengan amanah ini.
ya ini saya jalani saja, bahwa mudah-mudahan dengan ruang yang satu ini saya juga bisa berbuat untuk perempuan. Kebetulan sejak di mahasiswa saya mencoba aktif untuk bagaimana membela hak-hak yang termarginalkan, hak-hak yang terpinggirkan begitu, sehingga ya ini menjadi ruang saya. Khususnya untuk perempuan-perempuan yang memang harus layak kita perjuangkan, seperti contohnya para TKW, TKI kita yang ada di luar negeri, yang mereka tidak begitu banyak mendapatkan perhatian khusus, kemudian banyak sekali korban-korban kekerasan dalam rumah tangga, ya kayak gitu-gitu aja lah. Dan sebisanya saya juga memberikan dorongan kepada pemerintah untuk memberikan kebijakan yang baik, melihat perempuan ini bagian penting, bahwa almaratu yang negara itu, bahwa perempuan itu adalah sebagai tiangnya negara kayak gitu ya. Itu yang saya ingat, artinya bahwa perempuan juga bagian penting yang harus kita perjuangkan. Siapa lagi kalau bukan perempuan gitu ya. Itu yang membuat saya ya bagaimana di sana kita berbagi peran. Yang penting kita punya skala prioritas, tidak boleh ada yang saling dirugikan. Saya mengembalikan kalau Allah sudah mentakdirkan ya yang menata Allah gitu. Kalau saya mikir diri saya sendiri mampu apa enggak, kayaknya ya berat sekali gitu ya. Tapi karena sudah saya pasrahkan, ketika Allah menggariskan pada kehidupan saya ini sesuatu, maka saya pasti sudah diukur sama Allah. Karena Allah tidak akan memberikan sesuatu itu di luar batas kemampuan manusia itu sendiri. Jadi di jalannya aja ya. Nama ya. Iya. Sama dengan kesulitan itu adalah kemudahan. Iya. Kemudian Bu, sebagai seorang mendapatkan sebagai agen perubahan zona 2020 di Nusantara, apa sih makna anugerah ini untuk kalau panjenengan? buat diri saya sendiri ini apa ya, karena saya juga saat itu juga sangat kaget sekali ya. Saya yang penting yang pertama adalah menyampaikan ucapan terima kasih pada Kementerian Agama, karena ini inovasi yang luar biasa, keberanian yang luar biasa, memberikan sebuah apresiasi atas apapun yang dilakukan oleh orang lain, tidak hanya kepada saya. Jadi dalam konteks anugerah ini penting ya, penting diberikan ya. Memang harus betul-betul mungkin dari sisi screeningnya, tahapannya mungkin harus terus diperbaiki. Tapi untuk satu hal ini saya apresiasi lah, jempol buat Kementerian Agama, karena Jawa Timur yang sudah ada ini baru Ponorogo. Jadi untuk Bapak Saiful Hadi, matur suwun sangat Bapak, mudah-mudahan ini menjadi sebuah motivasi buat saya dan keluarga besar kami di MTSN 1 Ponorogo untuk terus melakukan dinamika, mengawal perubahan sebagai apapun dan dimanapun, tidak harus menunggu menjadi apa, tapi ini insya Allah sangat bermakna sekali untuk keberlangsungan motivasi bagi kami, bahwa perubahan itu adalah sesuatu yang Mungkin dalam hidup kita itu pasti ada suka, oh tidak jelas, suka, pasti dan itu sudah pasti ya Bu. ya. Kemudian bagaimana sih seorang Ibu Nurul ini menghadapi orang-orang yang mungkin kurang berkenan dengan adanya pencapaian itu? Oke. Dinamika kehidupan itu pasti ada, dan itu yang mendewasakan saya. Kita tidak mungkin bisa menyenangkan orang itu, memuaskan hati orang lain semuanya, tidak mungkin ya. Kalau saya begini, jadi justru ketika saya bertemu dengan orang-orang yang kemudian resisten itu menganggap begini, contoh begini, Bu Nurul dapat anugerah ini misal, kemudian memandang begini, tidak layaklah itu kan perempuan masih muda, apa sih yang dilakukan kok tiba-tiba dapat anugerah dan seterusnya. Kata-kata seperti itu pasti saya kira sangat manusiawi muncul, tapi harapan saya mudah-mudahan itu adalah kata-kata yang sebenarnya karena juga ingin gitu loh, karena ingin melakukan sesuatu. Kalau bagi diri saya sendiri ya tetap fokus pada hal positif, karena bagi saya masih banyak kok orang lain yang ternyata juga sangat support, peduli dengan bahwa perubahan itu harus dilakukan. Memang tidak harus karena ini saja loh ya, tidak harus karena kita dapat anugerah, ini justru
itu harus dilakukan sudah sejak lama. Dan ini nggak bisa instan begitu. Menghadapi orang-orang yang kemudian resisten, kemudian merasa tidak nyaman dengan capaian-capaian kita ya, menurut saya kita hadapi dengan senyuman saja ya, kita hadapi dengan senyuman. Kalau mau ya kita ajak, ayolah kita berbuat begitu ya. Mari bersama-sama kita menjadi kompetitor fastabiqul khairat, kan begitu kan? Kita sama-sama berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Kalau soal kemudian saya mendapat ini layak atau tidak layak ya tanyanya jangan ke saya ya. Tanyanya pada yang memberi saja ya, itu aja. Jadi bagi saya tidak selalu prestasi itu sebenarnya bonus kan. Prestasi semua yang kita peroleh itu bonus. Yang utama adalah proses itu sendiri. Jadi ya saya senang sih, ya biasa ya senang. Cuma yang lebih dari itu adalah saya harus bisa merawat konsistensi diri saya untuk terus bisa berbuat, terus bisa Pak ya, untuk bermanfaat semuanya. Harapan ibu bagi perubahan dalam dunia pendidikan. Iya, bahwa pendidikan itu adalah ruang tertinggi di mana kita mau membangun sebuah peradaban, itu ruangnya adalah pendidikan. Jadi bagi saya semua saja yang terlibat dalam ruang yang cukup mulia ini, yang pertama kita perlu menata niat, ya, menata hati kita bahwa cobalah kita flashback, bercermin, sudahkah ini adalah menjadi sudahkah tepat pilihan kita berada di sini? Jangan-jangan kita salah memilih ini gitu ya. Karena juga masih banyak kita temukan sesuai dengan hasilnya riset dari para ilmuwan, para peneliti yang menyampaikan bahwa ada banyak guru itu karena memilih sebagai profesi saja, sehingga peran yang dilakukan itu ya akhirnya ya peran-peran namanya profesi ya berarti saya melakukan pekerjaan sudah. Padahal ada buah nilai yang cukup besar yang harus kita perjuangkan, di mana ruang pendidikan itu adalah tidak hanya transfer of knowledge, tapi pendidikan adalah transfer of value. Kita sedang mentransfer nilai-nilai penting dalam kehidupan. Menurut saya itu, jadi tata niatnya ya, niatnya dilihat dulu, kembalikan, kemudian dari situlah yang akan mendorong kita sebenarnya apa enggak ya di ruang pendidikan ini, karena kalau tersidrai sedikit itu juga bahaya, tidak sampai pada tujuan. Jadi tadi untuk harapan perubahan di pendidikan. Ya. Kemudian adakah sih Bu impian Ibu yang sampai saat ini mungkin belum terrealisasi dan ingin segera merealisasikan, khususnya perubahan dalam pendidikan? Ya, ada satu mimpi yang sampai hari ini belum terrealisasi. Saya ingin punya semacam ruang gitu, kayak yayasan atau komunitas gitu yang itu melanjutkan proses saya dulu zaman kuliah dulu ya. Zaman saya masih kuliah, jadi ada komunitas yang itu berisi anak-anak yang betul-betul tidak mampu, terpinggirkan. Kemudian saya bisa mopeni itu, bisa memberikan ruang untuk itu, juga bagian harta yang saya miliki juga bisa tersalurkan ke situ. Itu yang mimpi yang nggak tahu ya kapan Allah akan mengasih itu. Yang jelas saat ini kalau saya masih diberikan kesempatan untuk berada dalam ruang pendidikan ini, yang mudah-mudahan saya nanti bisa mengambil anak-anak, kan banyak ya di dalam keluarga besar kita ini anak-anak yang membutuhkan itu untuk kita bantu juga. Seperti yang ini harus diketahui semuanya bahwa MTSN 1 Ponorogo sudah menyiapkan 10 juta loh ya, 10 juta untuk membantu anak-anak beli pulsa ya. Tapi belum bisa semua, nanti sekitar ada 400-an anak yang berhak untuk kita bantu, khususnya untuk ini, untuk pembelajaran daring yang memang luar biasa, memberikan tantangan bagi orang tua juga. Ini madrasah bismillah kita mengambil kebijakan lagi untuk membantu pada anak-anak yang butuh senilai 10 juta. Ini sedang kita saring, kita prioritaskan mana yang memang betul-betul harus kita bantu seperti itu. Jadi mungkin saya dalam posisi ini ya berharap mudah-mudahan apa yang saya warnai dalam kebijakan saya itu ya termasuk
mimpi awal saya kemarin bahwa yang harus diperjuangkan itu siapa dan target dari kebijakan itu menyasar apa tidak. Mungkin salah satunya mungkin masih itu ya, karena kalau untuk mimpi yang yayasan tadi kayaknya masih mimpi panjang ya. Tapi kami tidak henti mendoakan Bu ya, semoga Amin, impian-impian amin. yang bernilai positif tersebut segera Ya. terrealisasi. Ya. Sebenarnya saya tidak ingin mengakhiri diskusi hangat kita pagi ini Bu ya. Hanya saja karena keterbatasan waktu, terakhir saya ingin bertanya Bu. Ya. Apa pesan untuk anak-anak? Ya. Anak-anak semua, anak-anakku MTSN 1 Ponorogo atau alumni atau semua saja dimanapun berada, bahwa kehidupan itu telah mengajari kita banyak hal, bahwa kita bisa memilih dalam kehidupan kita itu, bahwa ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang benar, ada yang salah. Saya mengajak pada anak-anakku semua, berpikirlah dalam melakukan apapun. Banyak prinsip yang bisa kita yakinkan pada diri kita semua, salah satunya adalah bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain. Jadi memilih yang benar, memilih yang baik itu ya salah satu caranya adalah itu bermanfaat apa tidak, itu merusak apa tidak. Kalau itu merusak, itu membawa mafsadat, kerusakan, maka tinggalkan. Saya meyakini anak-anak saya yang saat ini sedang berjuang, karena murid itu kan jihad fisabilillah, mereka termasuk golongan fisabilillah ya, golongan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Godaannya luar biasa anak-anakku ya, ujian buat kalian luar biasa, tapi saya sangat meyakini lewati itu dengan baik. Ayo segera kembali, tinggalkan yang hal-hal yang itu merugikan buat kalian. Ingat, orang tua kalian semuanya menunggu pencapaian kalian 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Bawa bendera lembaga kalian, bawa martabat orang tua kalian dengan cara-cara yang baik. Tinggalkan yang merusak, tinggalkan yang menghancurkan martabat semuanya tadi. Itu anak-anakku ya, semuanya dimanapun berada. Oke, terima kasih Ibu untuk pesan-pesan yang luar biasa. Semoga ini menjadikan sebuah nilai positif bagi anak-anak, memberikan pelajaran berharga bagi anak-anak bahwa segala sesuatu itu sudah harus melalui sebuah proses. Ya. Terakhir saya ingin menyimpulkan dari apa yang disampaikan Bu Nurun tadi, Ya. perubahan itu harus dilakukan sejak dini, karena perubahan adalah sesuatu yang kekal abadi. Lakukan perubahan dari hati dan untuk hati. Begitu Ibu Nurun? Betul. Oke, khairun nas anfa'uhum billah. Luar biasa sekali. Terima kasih Ibunda kita tercinta. Terima kasih Ibu Mbak Nurun Ulfa, Nadia. terima kasih tim saya yang hebat yang ada di belakang layar ini yang menyiapkan semuanya. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat semua. Amin. Dan bermanfaat juga untuk menambah semangat, konsistensi, keistiqomahan kita dalam berbuat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi Ibu Nurun. Oke. Sampai jumpa di ruang inspiratif Matsapo berikutnya. Terima kasih untuk sosok inspiratif pendobrak nilai positif. Siapakah beliau? Beliau adalah Ibu Nurun Nahdiah Karunia SPD. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan live Instagram, live YouTube kita di pagi hari ini. Semoga kita berada dalam kondisi di tengah pandemi ini selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan selamat pagi dan semangat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.